Di awal film, keempat anak ini seperti biasa melakukan aksi mereka mencuri ban mobil yang terparkir di tempat parkir sebuah mall. Namun naas, aksi mereka dipergoki oleh satpam, karena satu temannya yang bernama Albopas tertangkap oleh si satpam. Melihat itu, Ali dan kedua temannya keluar dari persembunyian dan mencoba untuk menyelamatkannya, dengan mengancam satpam itu dengan sebuah linggis. Dan akhirnya mereka pun lolos. Suatu hari Ali menemui Zara, seorang gadis kecil imigran gelap dari Afghanistan yang bekerja sebagai penjajah asongan di sebuah rel kereta. Ali yang naksir dengan Zara mengajaknya untuk jalan-jalan di taman bersama dengan teman-temannya. Namun Zara beralasan kalau dia tidak bisa ikut karena harus belajar dan berjualan. Lalu Ali memberinya sebuah jepitan rambut, kemudian dia pergi. Zara tampak tersenyum mendapat hadiah itu dari Ali. Kemudian Ali pergi ke rumah sakit jiwa untuk menjenguk ibunya yang kebetulan dirawat di sana. Meski sempat dilarang oleh suster karena bukan waktu jam besuk, namun Ali tetap masuk dengan cara bersembunyi. Ali tampak sedih melihat ibunya yang tertidur dengan kedua tangannya yang diborgol. Keesokan harinya Ali diburu oleh anak buah Pak Hasim karena dia dan teman-temannya telah mencuri burung peliharaan milik Pak Hasim. Ali mencoba untuk kabur, namun dia berhasil ditangkap dan dibawa menghadap ke Pak Hasim. Di sana dia meminta maaf dan mengembalikan burung yang dia curi. Namun bukannya marah, Pak Hasim justru malah menyuruhnya untuk duduk. Dia bertanya kepada Ali, "Apa kabar ibumu?" Ali bilang kalau ibunya masih dirawat di rumah sakit. "Aku ingin membawanya pulang, tapi aku tidak memiliki tempat tinggal yang layak." Pak Hasim berjanji akan memberikan tempat tinggal untuk dia dan ibunya, tapi dengan satu syarat. Ali dan teman-temannya harus menemukan harta karun yang dia percayai terkubur di ruang bawah tanah, yang berada tepat di bawah sebuah sekolah yang bernama Sun School. Tapi sebelumnya Ali harus mendaftar di sekolah itu terlebih dahulu, agar dengan mudah mencari di mana letak harta karunnya. Sun School sendiri adalah sekolah yang menampung anak-anak jalanan yang bermasalah secara gratis. Ali pun setuju dengan syarat yang diberikan oleh Pak Hasim, agar dia dan ibunya segera memiliki tempat tinggal. Lalu dia dan teman-temannya pergi ke warnet untuk menggoogle foto harta karun yang dimaksud. Melihat foto emas yang berkilauan, mereka tampak bersemangat untuk masuk sekolah. Tujuannya bukan untuk belajar tentunya. Singkat cerita, mereka berempat pergi ke Sun School untuk mendaftarkan diri. Namun kepala sekolah menolak mereka dengan alasan sudah terlambat untuk mendaftar. Lagi pula sekolah ini sedang kesulitan dana. Kepala sekolah berjanji akan mendaftarkan mereka ke sekolah yang lain. Namun Ali memaksa untuk diterima hari itu juga dan mencoba menyogok kepala sekolah dengan sejumlah uang. Melihat itu, Pak Kepsek pun marah dan mengusir mereka. Ali dan temannya memberontak dan tetap menunggu di luar sampai mereka diterima. Hingga wali sekolah bernama Pak Safi iba melihat kegigihan Ali yang ingin sekolah itu. Dan atas usulannya, Ali dan kawan-kawan akhirnya diterima di sekolah. Sebelum itu, Pak Safi bertanya tentang latar belakang keluarga mereka. Ali meminta izin untuk ke kamar kecil. Di saat itulah dia pergi ke ruang bawah tanah dan memfoto ruangan yang digembok itu dengan HP-nya. Lalu dia memberitahu Pak Hasim, "Kamu harus menyuntikkan asid ke lubang kunci itu agar bisa terbuka dengan mudah." Dan dia pun melakukannya. Karena terlambat masuk sekolah, Ali dihukum oleh guru. Dia disuruh menjawab soal yang ada di papan tulis. Karena jawaban Ali yang ngawur, dia pun jadi bahan ledekan anak-anak di kelas. Salah satu murid bahkan menghina ibu Ali. Dia pun tak terima dengan hal itu. 3 orang anak itu pun diberi pelajaran oleh Ali dengan pisau di luar jam sekolah. Karena hal itu, dia dan teman-temannya dikeluarkan dari sekolah. Lalu Ali memohon-mohon kepada Pak Safi agar mengizinkan mereka diterima lagi di Sun School.
Pak Sapi pun merasa kasihan dan memberi mereka waktu percobaan selama 1 minggu untuk berkelakuan baik. Dan jika membuat masalah lagi maka akan segera dikeluarkan. Zara marah kepada Ali karena mengajak adiknya Abolpas masuk sekolah semata-mata untuk mencari harta karun yang belum tentu ada. Zara bilang kalau sampai kepala sekolah tahu, hal itu bisa membuat kami dipulangkan ke Afghanistan. Siang harinya Ali datang menemui ibunya di rumah sakit. Dia berniat untuk mengeluarkannya. Namun pihak rumah sakit menolak karena kondisi ibunya yang masih kurang stabil. Dan lagi pula Ali bukanlah wali yang sah. Di tempat lain Ali marah kepada Abolpas yang telah memberitahu rahasia mereka kepada Zara. Ali bilang kamu harus memberitahu Zara bahwa kamu telah berbohong tentang harta karun itu. Keesokan harinya Zara datang ke sekolah. Ali kaget, dia pikir Zara akan membocorkan rahasia mereka kepada Pak Safi. Tapi ternyata Zara hanya mengambil bukunya yang dibawa oleh adiknya. Setelah jam istirahat tiba, mereka kembali melanjutkan menggali ruangan bawah tanah tersebut. Ternyata masih ada pintu lain yang menghalangi. Ali pun merobohkan pintu itu dan masuk secara merangkak menyusuri lorong sempit yang gelap tersebut. Setiap hari Ali dan kawan-kawannya akan menggali sedikit demi sedikit agar tidak mencuri perhatian karena terlalu lama menghilang dari kelas. Suatu hari suara palu pemukul Ali terdengar dari atas oleh penjaga sekolah. Kemudian temannya yang bernama Reza bergegas memberitahu Ali untuk segera berhenti menggali. Suatu hari saat mereka sedang sibuk menggali, seorang guru sekolah datang ke ruangan bawah untuk menelpon. Guru itu melihat Abolpas ada di sana. Dia bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Lalu Abolpas berdalih kalau bolanya terjatuh di tangga. Kemudian guru itu masuk ke dalam ruangan dan dia melihat Ali sedang merokok. Ali berpura-pura kalau keberadaan mereka di sana bersembunyi untuk merokok. Karena hal itu Ali pun ditampar oleh si guru. Keesokan harinya dia melanjutkan lagi menggalinya dengan penuh emosi karena telah ditampar. Di sebuah mal Ali melihat Zara dikejar oleh petugas imigrasi. Melihat itu dia pun mencoba menyelamatkan Zara dengan mendorong petugas itu dan membawa Zara lari menaiki kereta. Beruntung akhirnya mereka lolos dari kejaran petugas itu. Sementara di pagi harinya pemilik tanah sekolah menutup paksa Sun School karena sekolah tersebut ilegal dan telah menunggak uang sewa. Lalu Pak Sapi dan kepala sekolah mengajak tuan tanah itu untuk negosiasi. Tapi pemilik tanah malah menghina guru-guru sekolah itu dengan menyebutnya tidak kompeten dalam mengajar. Mendengar hinaan itu, kepala sekolah merasa tersinggung dan menyuruh semua muridnya memanjat pagar dengan paksa. Mau tidak mau sekolah pun dibuka lagi. Kemudian kepala sekolah dan Pak Sapi membuat video sebagai bukti untuk meminta bantuan kepada para donatur agar membantu menyelamatkan Sun School yang terancam ditutup karena mereka hanya punya waktu seminggu. Di tempat lain Ali berniat untuk menggunakan bor listrik agar pekerjaan menggalinya lebih mudah. Tapi Pak Hasim meminta agar hati-hati karena suara bor yang berisik akan menarik perhatian. Ali bilang kalau dia akan menggunakannya pada waktu yang tepat. Keesokan harinya salah satu donatur adalah pemain dari timnas sepak bola Iran. Melalui video call Pak Sapi menunjukkan kemampuan bermain bola salah satu muridnya, yaitu teman Ali yang bernama Reza. Pemain timnas itu pun takjub melihat kemampuan bermain Reza. Lalu Reza diundang langsung oleh pemain itu untuk melatih bakatnya bersama timnas. Reza pun senang bukan kepalang dengan tawaran itu. Namun tidak dengan Ali. Dia bilang, "Kita sebentar lagi akan kaya, untuk apa bermain bola?" Reza yang takut dengan Ali tidak peduli lagi dengan kemarahannya dan tetap memilih untuk mengejar mimpinya menjadi pemain bola profesional. Ali pun sedih karena temannya kini hanya tinggal 2 orang. Sekolah melakukan pertunjukan karnaval untuk menyambut para donatur yang akan memberi sumbangan. Namun banyak kursi yang kosong karena para donatur tidak hadir. Meski begitu pertunjukan tetap dilaksanakan. Dengan suara musik yang berisik itulah Ali memanfaatkan waktu menggunakan bor listrik untuk menggali ruang bawah tanah itu.
Setelah pertunjukan sekolah usai, ayah Mamat yang seorang pemabuk datang membuat keributan dengan membawa pisau di sekolah dan memaksa anaknya untuk kembali bekerja dan berhenti sekolah. Karena ayah Mamat membawa senjata berbahaya, lalu guru dan murid-murid sekolah mengeroyoknya. Karena sangat menyayangi ayahnya, secara terpaksa Mamat memilih berhenti sekolah dan menuruti keinginan ayahnya untuk bekerja. Ali menjadi semakin sedih, karena kini yang tinggal hanya dia dan Abolpas. Scene lalu berpindah di mana Abolpas berlari sambil menangis memberitahu Ali kalau Zara ditangkap oleh polisi di dalam kereta. Polisi itu meminta seseorang datang dengan uang jika ingin menebus Zara, karena Zara adalah imigran gelap. Lalu Ali meminta bantuan Pak Safi. Kemudian Pak Safi datang membebaskan Zara dengan membayar uang tebusan. Polisi tidak hanya mengambil barang-barang Zara, tapi kepalanya juga digunduli. Melihat keadaan Zara, Pak Safi tidak bisa menahan emosinya. Setelah membawa Zara masuk ke mobil, dia masuk kembali ke kantor polisi, lalu menghajar polisi bejat itu. Lalu Zara dibawa ke rumahnya. Di depan cermin Zara menangis melihat rambut indahnya telah hilang. Saat ingin melanjutkan menggali, Abolpas bilang kepada Ali kalau dia dan keluarganya akan segera kembali ke Afghanistan. Mendengar itu Ali bilang, "Untuk apa kembali? Pekerjaan kita hampir selesai dan sebentar lagi kita akan kaya." Abolpas bilang kalau keputusan orang tuanya sudah bulat. Tak lama berselang, Pak Safar, penjaga sekolah, secara tidak sengaja memergoki mereka. Dia terkejut melihat ruangan yang bolong dipenuhi oleh kabel. Dia bertanya, "Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian cari di sini?" Tanpa sengaja Abolpas keceplosan. Dia bilang kalau kami sedang mencari harta. Mau tidak mau Ali terpaksa jujur kalau mereka sedang menggali harta karun, dan memohon kepada Pak Safar untuk tidak melaporkan kepada siapa-siapa dan berjanji akan membagi hasil dengannya. Tapi Pak Safar tidak peduli. Kemudian dia keluar dan menuju ke ruangan Pak Safi, bermaksud untuk melaporkan semuanya. Muka Ali sudah terlihat tegang dan ketakutan ketika Pak Safi menyuruhnya masuk. Dan beruntung Pak Safar mengurungkan niatnya untuk memberitahu Pak Safi, entah dengan alasan apa. Sore harinya Ali datang ke rumah Pak Safar untuk berterima kasih sekaligus negosiasi tentang pembagian harta karun tersebut. Namun istrinya bilang kalau Pak Safar sedang pergi dan tidak tahu kapan akan kembali. Mendengar itu Ali memutuskan untuk menunggu di luar. Di tempat lain rupanya Pak Safar berniat menggali lorong itu untuk mengambil sendiri harta karunnya. Tapi tubuh tuanya kewalahan dan dia pun menyerah. Lalu dia pun menyuruh Ali masuk dan mereka berdua bersama-sama menggalinya. Keesokan paginya Ali datang ke rumah Zara, namun tidak ada siapa-siapa lagi di sana. Ali pun menjadi semakin sedih karena telah kehilangan Zara, gadis yang sangat dia cintai, sekaligus kehilangan sahabatnya Abolpas. Scene lalu berpindah di sekolah, di mana Pak Safi keheranan dengan bel sekolah yang tidak berfungsi. Ali tahu kalau bel itu terganggu karena kerja penggalian bawah tanahnya. Tak lama polisi pun datang ke sekolah untuk menjemput paksa Pak Safi. Rupanya polisi yang dihajar oleh Pak Safi waktu itu telah melaporkan perbuatannya. Lalu Pak Safi pun dibawa, disaksikan oleh semua murid-muridnya. Ali jelas semakin sedih karena satu persatu orang yang peduli dengannya telah pergi. Untuk menghilangkan kesedihannya, dia datang menemui ibunya di rumah sakit. Ibunya terlihat sudah semakin membaik. Melihat itu dia pun semakin semangat menggali agar bisa segera mendapatkan tempat tinggal yang layak untuk ibunya. Setelah selesai menggali terowongan tersebut, Ali tidak menemukan harta karun yang dimaksud. Rupanya rekan dari Pak Hasim salah memberi instruksi di mana letak harta karun yang sebenarnya, hingga Ali menggali arah yang salah. Kemudian Pak Hasim meminta Ali menggali lagi dari awal, dari sisi yang lainnya. Tidak punya pilihan lain, Ali pun secara terpaksa memulai lagi penggaliannya dari awal. Sementara di tempat lain, Ali melihat Pak Hasim dan rekannya ditangkap dan dibawa oleh sekumpulan polisi dengan kasus yang tidak dijelaskan. Bak jatuh ditimpa tangga, sekolah Ali pun terpaksa harus ditutup dan diambil alih oleh pemerintah.
karena masalah keuangan dan juga kasus pemukulan Pak Safi. Singkat cerita, setelah menggali cukup lama dengan sekuat tenaga karena harus melakukannya sendirian lagi dari awal, akhirnya penggalian Ali pun selesai dan telah sampai pada titik yang dimaksud. Ali melihat sebuah objek berbentuk balok berwarna kuning. Lalu dia pun meraihnya, dan ternyata itu bukanlah harta karun, melainkan barang haram, yaitu narko. Melihat itu, Ali hanya bisa menangis sejadi-jadinya, karena ternyata selama ini dia hanya dimanfaatkan oleh Pak Hasim. Karena barang itu jugalah alasan Pak Hasim diringkus oleh polisi. Setelah menghabiskan tenaga dan waktu yang cukup lama, Ali tidak mendapatkan apa-apa. Bukan hanya kehilangan teman-temannya, guru dan juga sekolahnya, Ali juga gagal mendapatkan rumah untuk ibunya. Lalu dia kembali ke sekolah, di mana bel sekolah itu berfungsi lagi. Namun tidak ada siapa-siapa di sana. Lalu film pun selesai.